hampir jam 2 ya. Biasanya kita selesai acaranya ini. Baru selesai biasanya. Oke, sekarang gini Ustadz Rahmat. Berarti jenengan itu sudah lama kajian apa namanya? Salafi atau Wahabi sudah lama. Nah, jadi itulah di antara keterangan terkait tentang masalah kenapa ziarah bid'ah, kenapa apa namanya tahlilan bid'ah, itu semua nggak bid'ah. Ya, kalau semua dihukumi bid'ah, itu ya jadi rusak semuanya, ya kan? Karena kullu bid'atin dolalah, semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah sesat, katakan gitu, adalah sesat. Itu maksudnya dalam konteks ibadah mahdhah. Contoh berziarah kubur. Berziarah kubur itu kalau kita tahu dalam apa namanya ilmu hadis, dalam sunnah itu sendiri, itu sunnah itu terbagi menjadi berapa? Sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takhririyah. Ma huwa sunnah fi'liyah? Apa sunnah fi'liyah itu? Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan perlu dipahami, ini hadisnya sahih. Insya Allah di dalam apa itu namanya muttafaqun alaih, itu hadis menjelaskan Nabi ini setiap pada subuh, kalau pas giliran di Aisyah, Siti Aisyah, beliau selalu berziarah ke Baqi. Sunnah fi'liyah itu adalah sebuah kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnah fi'liyah. Nah, sunnah qauliyah adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnah qauliyah, sunnah perintah. Kita diperintah sama Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Sunnah takhririyah, sunnah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sunnah tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, sunnah yang tidak pernah disuruh oleh Rasulullah, namanya sunnah takhririyah. Contoh, apa Gus contohnya? Begini Ustaz, contohnya begini. Ketika sahabat Bilal, ini setelah wudhu, sahabat Bilal itu sholat ba'dal wudhu. Nah, setelah selesai wudhu, Bilal ini sholat ba'dal wudhu. Padahal itu nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Padahal itu nggak pernah disuruh oleh Rasulullah. Tapi Bilal ini sholat sunnah sendiri, menurut dirinya sendiri. Sholat sunnah sendiri, perlu dipaham. Sholat sunnah ini namanya muamalah, bukan mahdhah. Ya? Akhirnya sahabat Bilal itu sholat. Sampai di situ Rasulullah itu bertanya, ya Bilal, kau punya amalan apa? Terompamu, sandalmu itu terdengar sampai di surga sana. Bilal, punya amalia apa engkau? Bilal mengatakan, waduh apa ya Rasulullah, tapi saya senang ya Rasulullah, setelah wudhu saya selalu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sunnah ba'dal wudhu. Nabi mengatakan, loh, aku nggak pernah melakukan dan aku nggak pernah mengajarkan, nggak pernah menyuruh, tapi kau melakukan, nggak apa-apa. Baik Bilal, teruskan. Namanya sunnah tahririyah, nggak dicontohi, nggak disuruh, tapi dijalankan. Namanya sunnah tahririyah. Paham Ustaz? Oke, seperti ziarah dan lain sebagainya itu adalah ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu contoh. Waduh, ini di Jamiah Sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini sholat subuhnya kok sedikit. Ayo dibuat 5 saja sholat subuhnya, 5 rakaat. Itu bid'ah. Dalam konteks kullu bid'atin dolalah, itu adalah bid'ah yang merubah syariat, yang menjadi pakem. Contoh, saum Ramadan 30 hari, 1 bulan, selesaikan 1 bulan. Tapi kita rubah, Ramadan dibuat 2 bulan, ini sudah bid'ah. Kalau termasuk ziarah, itu bukan bid'ah namanya. Ziarah itu sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Nabi kan kemarin saya mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi mengatakan, memang dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur fazuruha, tapi sekarang kalian berziarahlah kalian. Dan tata cara ziarah itu ada sendiri. Gak bisa langsung antum mengatakan ini bid'ah, ini sesat. Wah, itu perlu kajian yang lebih dalam lagi. Oke, kemarin jenengan sempat juga tanya, kenapa ada kuburan dibangun Kubah, sedangkan di Mekah sendiri kan kuburannya letter. Itu apakah ajaran Nabi? Termasuk di makamnya Syekh Zaini Abdul Ghani di Guru Sekumpul itu dibangun. Perlu dipaham, kalau kita di Turki itu ada namanya Museum Topkapi.
Museum Topkapi itu museum besar peninggalan-peninggalan Rasulullah, dan di sebelahnya Museum Topkapi itu ada masjid namanya Masjid Hagia Sophia. Nah, Ustaz belum pernah ke sana. Nah, itu masalah itu. Susahnya Wahabi begitu. Kayak sampean itu pemahamannya belum kemana-mana tapi sirak-sirik bid'ah, ini perlu dikaji temenan ini. Makanya kalau jadi ulama, jadi kiai harus keliling-keliling. Jadi jenengan itu harus encer. Maksudnya itu harus pinter. Harus yatafaqahu fiddin. Kudu maju akomoni. Maka ini saya jelaskan ya. Seperti kita Jamiah Sholawat Ibrahimiyah, kita fahamnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah, an-Nahdiyah, dalam lingkaran besar Nahdlatul Ulama, kiai kita tetap Hasyim Asy'ari. Dan kita juga alumni dari pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Habib Muhammad dan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi perlu jenengan pahami bahwa ibadah ziarah dan tahlil itu adalah sunnah. Termasuk Habib tadi mengatakan, kalau memang mengharamkan, ada enggak dalil yang diharamkan? Yahrum wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, diharamkan kalian untuk berziarah kubur. Enggak ada. Itu kan hanya rekaan akal saja. Maka kalau akliyah, kita jawab akliyah. Minta hujah dalil, kita punya ribuan dalil untuk memperbolehkan. Apalagi yang lucu, maulid Kanjeng Nabi nggak boleh. Contoh, Gus, maulid bid'ah. Dalam pahaman jenengan kan maulid bid'ah, ngerti nggak? Maulid bid'ah, kok lucu? Maulid itu Rasulullah sangat merayakan. Bagaimana Rasul merayakan maulid? Itu dengan dia saum. Min hadza yaumil isnain, min hadza yaum Hamis. Senin Kamis. Tapi hari Senin ini selalu puasa Rasulullah. Untuk apa? Memeriahkan caranya Rasulullah di ulang tahunnya. Dan kita sebagai umat Nabi, masa kita, jangankan gitu, sampean punya anak-anaknya minta ulang tahun. Karena sampean cinta dengan anaknya, itu aja kita rayakan. Lah kan lucu, merayakan ulang tahun anak enggak bid'ah, tapi merayakan ulang tahun Nabi kita bid'ah. Nah, itu jadi mindset, pemikiran seperti itu harus benar-benar dirubah. Jadi Ustadz siapa tadi? Ustadz Rahmat. Jadi perlu banyak kajian. Ini saya nggak bisa menjelaskan yang banyak. Insya Allah nanti banyak kita mengkaji hadis biar paham. Fatwa dalam kitab hadis Fathul Bari. Itu kitab Fathul Bari itu kitab itu kumpulannya Sahih Bukhari. Itu banyak sekali. Kita kaji yang lebih dalam di situ. Kenapa dan kenapa. Insya Allah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika saya sowan di makomnya Sayyid Ahmad, itu beliau cerita, Hasyim Asy'ari itu hafal 300.000 hadis lebih. Mulai hadis, bahkan beliau hafal hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif hafal, hadis maudhu hafal, hadis hasan hafal semuanya. Hadis maudhu itu hadis yang enggak punya ininya, hafal semuanya. Kalau Hasyim Asy'ari sudah hafal 300.000 hadis, beliau tetap mengajarkan tahlilan, mengajarkan maulid, mengajarkan ziarah, berarti sudah disari-sari itu. Sudah dapat sari, sudah dapat intisarinya, baru diajarkan kepada umat. Kalau memang ziarah kubur dan tahlilan itu adalah bid'ah, Hasyim Asy'ari pertama yang membid'ahkan. NU dibid'ahkan semua untuk untuk ziarah kubur. Kenapa Hasyim Asy'ari tetap memperbolehkan ziarah kubur? Hasyim Asy'ari memperbolehkan maulid. Hasyim Asy'ari malah menganjurkan untuk berziarah, tahlil dan lain sebagainya. Karena itu adalah sebuah muamalah yang luar biasa. Hikmahnya mempunyai spiritual yang punya hubungan luar biasa dengan Rasulullah. Begitu. Jadi apalagi pemahamannya jenengan? Tadi jenengan bertanya ke saya, ziarah bid'ah, tahlil bid'ah, sudah saya jawab semuanya. Kira-kira gimana? Sudah jelas? Ini yang live Facebook sebenarnya kita dari tadi ininya perdebatan membahas masalah tahlil ini baru saya live di Facebook biar untuk menambah ilmu teman-teman saudara-saudara kita semua. Gimana Ustadz Rahmat? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Selama ini saya kan sudah menjalankan istilahnya mengikuti ajaran seperti itu, Gus. Okay. Untuk
menurut jenengan niku kan salah gitu. Ajaran seperti itu. Ajaran yang ziarah bid'ah, tahlilan bid'ah. Bahkan Salah tur dolalah. Salah tur kaprah. Terus gimana Gus, untuk saya sendiri untuk menjadi yang lebih baik itu Tobat. Sampean harus tobat. Ustaz, jadi orang bajingan itu lebih mulia. Jadi orang bajingan ada maulid dia masih hormat. Tetapi sampean jadi umat muslim, lihat maulid sampean bid'ah-bid'ahkan. Subhanallah, itu lebih parah daripada orang bajingan, Ustaz. Afwan, ngapunten Ustaz. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau sudah seperti ini? Sudah pindah haluan. Dari aliran yang sampean ikuti, pindah haluan. Apa pindah haluan? Pindah haluan ikut Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Oke. Bisa dipaham Ustaz? Kalau lebih pahamnya lagi, kita bahas masalah hadis yang lebih paham. Insya Allah kitab apapun akan saya siapkan. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang begini. Ini alhamdulillah para konco, ini saudara kita yaitu Ustadz Rahmat. Beliau ikut dalam sebuah paham yang dimana tahlilan bid'ah dan ziarah juga bid'ah, sudah kita jelaskan semuanya. Kalau kepingin tabayun lagi yang lebih dalam, silahkan. Cuma saya pesan kepada saudara-saudara jenengan, begini loh, silahkan dengan manhaj jenengan, dengan sampaikan kepada saudara-saudara. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana sesuai dengan akidahmu, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Ini orangnya jutaan. Sudah mayoritas seluruh Indonesia. Tapi ajaran panjenengan itu masih minoritas di Indonesia. Lama-kelamaan di TV Roja, TV dan lain sebagainya membid'ah-bid'ahkan kami diam. Ingat, sekali masih itu diteruskan, kami akan bersatu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran itu, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Itu akan sangat dan mungkin bisa kita usir dari Indonesia. Ingat, silahkan kalian mengkaji apapun, silahkan. Sesuai dengan akidahmu, silahkan. Jangan sirik-sirikkan orang yang berziarah kubur. Jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang berziarah kubur. Ini fatal ini. Nggak sepaham, silahkan. Tetapi satu yang perlu dipaham, ajarkan mereka syariat sesuai dengan pemahaman akidah mereka. Ajarkan manhaj sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi satu syarat, jangan pernah membid'ah-bid'ahkan atau mensirik-sirikkan kami semua warga Nahdiyah ketika berziarah kubur, tahlil, maulid dan lain sebagainya. Masih kami kasih waktu untuk di Indonesia. Ketika kami seluruh ulama dari Sabang sampai Merauke, kita berkumpul semuanya untuk menggempur, menghancurkan manhaj salafiyah. Seketika itu juga akan hancur. Ingat, ini juga akan terjadi ini. Kalau terus-teruskan seperti itu, pengajian, kajian seperti itu diteruskan. Dan ini sangat bahaya dan sangat sakit hati kami semua tentang adanya kajian seperti itu. Maaf Ustaz ya. Jadi ini ini harus keras kita, masalah akidah kita. Kalau kepengen datang masalah dalil, silahkan datang ke Pondok Pesantren Internasional Al-Iliyin. Mau debat model apa? Bukan sombong saya, memang harus sombong masalah akidah. Karena kita mencari sebuah kebenaran. Datang, kita jelaskan sesuai dengan dalil yang sahih, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk dari faham Asy'ariyah, Imam Asy'ariyah. Ingat dalam suatu keterangan dalam kitab Tariful Umam al-Muluk, Nabi mengatakan begini Ustaz, saya ila zaman, di dalam salah satu zaman nanti, ini agama terpecah belah menjadi banyak. Maka ikutilah ajaran seseorang sultan yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dalam juz 7 halaman 93 kitabnya Tariful Umam wal Muluk. Ikuti dalam
ajaran yang sangat benar menurutku, kata Rasulullah, yaitu besok ada seorang sultan yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Siapakah sultan itu? Namanya Sultan Ahmad Sani. Nah, Sultan Ahmad Sani ini membawa fahaman yaitu Asy'ariyah, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pakai sebagai Nahdlatul Ulama. Jadi ajaran ini, kalau masalah berdebat, masalah dalil tentang syarah, tentang masalah tahlilan, kami siap welcome 24 jam. Nah, seperti gitu. Jadi seperti malam seperti begini. Jadi begitu Ustaz. Jadi maaf omongan saya agak kenceng karena agak semangat. Saya di Malaysia itu selalu berhadapan orang-orang yang model sampean seperti gini. Tapi alhamdulillah banyak yang tobat. Nah, ini tanya Abbas Syihabuddin. Iya, Pak. Nah, ini Abbas Syihabuddin ini selalu mengikuti saya ke Malaysia sana. Banyak yang model-model koyok jenengan gitu. Tapi jenengan biasanya gitu di batuk hitam tapi jenengan boten gitu. Ya guyon Ustaz ya. Nah, jadi gini Ustaz. Ini yang perlu kita paham ya. Perlu kita paham, memang perlu dikaji yang matang. Ya. Jadi jenengan sudah paham akidah kita, sebenarnya begini, ini Habib Muhammad. Sebenarnya begini, ini beliau ini sebenarnya ini sering sudah sering tanya jawab dengan saya terkait masalah itu. Makanya tadi mau menjelaskan lagi tentang masalah itu. Insya Allah apa yang ada dalam akidah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama itu insya Allah sudah benar sanad-sanadnya sampai ke atas. Dan insya Allah. Dan begini, orang-orang banyak yang tanya, Gus, jenengan sebagai apa di NU? Di organisasi sebagai apa? Memang saya bukan ketua MWC, saya bukan mustasyar NU, saya bukan tanfidiyah NU, dan saya bukan pengurus keorganisasian NU. Tapi saya sangat berperan besar di dalam NU. Orang mengikuti NU, berjuang di NU, nggak harus masuk dalam struktur keorganisasian Nahdlatul Ulama. Malah yang luar biasa berjuang di NU itu malahan yang paling kebanyakan yang nggak masuk di struktur keorganisasian. Contoh, guru-guru TPQ di pedalaman, kiai-kiai seperti Abah Su'eb, Kiai Su'eb ini yang ngaji manakiban dan lain sebagainya di kampung-kampung, menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu juga berjuang di NU. Jadi begini Ustaz Rahmat ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Karena jenengan silaturahim ke sini, bertanya tentang masalah kuburan bid'ah, terus maulid bid'ah, terus tahlilan bid'ah, sudah saya jawab semuanya. Mungkin ada yang belum paham, mungkin jenengan tanyakan. Sudah paham ya? Nah, bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada mereka semua? Insya Allah nanti akan saya ajak kajian kitab yang khusus, insya Allah bersama Habib Muhammad juga. Insya Allah nanti di lain waktu yang kosong. Jadi gitu ya, Ustadz Rahmat. Jadi klarifikasi masalah begitu, monggo kita jelaskan. Cuma tolong disampaikan kepada teman-temannya antum yang belum paham. Tolong jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang maulid, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang ziarah kubur, jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang orang yang tahlil. Ingat, silahkan kalian mengajarkan sesuai dengan manhaj sunnah kalian. Tapi tolong jangan kafir-kafirkan orang lain, jangan bid'ah-bid'ahkan orang lain. Kalau tetap itu diteruskan, maka saya akan bersatu dengan beberapa ulama untuk menghancurkan aliran itu. Silakan, kita nggak menyalahkan kok. Ini Indonesia kok. Silakan pakai paham yang lain-lain. Kita ini Ahlussunnah nggak pernah menyalahkan Wahabi, nggak pernah menjelek-jelekkan Wahabi. Cuma mereka semua itu yang selalu menyalah-nyalahkan kita, dan kita selalu cool karena ingin Indonesia gema ripa long jinawi. Kepingin tentram negara kita tidak mau ada pergaduhan. Termasuk tanggung jawab ulama yang besar besok di hadapan Allah adalah satu, menentramkan umat. Jadi saya pun tidak langsung menghancurkan, itu hanya bahasa emosi saya. Maksudnya bahasa emosi saya, tolonglah yang ceramah-ceramah seperti membid'ah-bid'ahkan, sudah selesai, tutup, diam. Sudah jangan diulang-ulang lagi. Kami mayoritas, kalian minoritas. Sekali kami bergerak,
habis kalian semua. Ingat, NU sangat besar, Ahlussunnah wal Jamaah sangat besar. Nah, kalian yang Wahabi menyalah-nyalahkan kita semua, kita diam. Silahkan mau dakwah ceramah sesuai dengan paham kalian. Jangan menyalah-nyalahkan akidah kami. Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat, saya tanya dengan jujur. Jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Ya, pengen pindah akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Diikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya dan saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, insyaallah. Dan saya berjanji dan saya akan tidak mengulangi untuk membid'ah-bid'ahkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya keluar dari akidah saya, dan mulai malam ini seterusnya saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada unsur paksaan apapun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong didoakan.